Halo, saya Fiska Noviantri. Pada video ini, saya akan memandu Anda untuk mempelajari deret pangkat. Nah, deret pangkat ini merupakan salah satu topik yang akan Anda temui dalam course Kalkulus 1. Secara umum, setelah melihat video ini, diharapkan Anda mampu mengrecognize kekonvergenan dari suatu deret. Namun secara khusus, harapannya Anda bisa memahami apa itu deret pangkat dan juga membedakan mana yang merupakan deret Taylor dan mana yang merupakan deret Maclaurin. Deret pangkat ini terbagi atas dua jenis, yaitu deret pangkat dalam bentuk X min A, di mana di sini saya punya sigma dari AN dari X min A pangkat N. Dan di sini AN adalah koefisien untuk setiap suku X min A. Sedangkan jenis yang kedua adalah deret pangkat yang hanya dalam bentuk X saja tanpa A. Terjadi perbedaan yaitu di X pangkat N-nya, di sana tanpa A. Nah, dari kedua jenis tipe deret pangkat ini, kita bisa mengetahui mengapa deret ini disebut deret pangkat. Ya, karena di sana ada variabel X yang dipangkatkan dengan N, di mana N adalah domain yaitu berupa bilangan bulat yang positif. Kemudian, apa bedanya deret pangkat ini dengan deret pada sesi video sebelumnya? Di sini kita lihat bahwa pada deret pangkat terdapat suatu variabel X, sedangkan pada deret di sesi sebelumnya kita hanya mengenal bahwa deretnya terdiri atas konstanta-konstanta saja. Sedangkan sekarang di sini di dalam deretnya terdapat variabel X. Nah, kedua deret pangkat ini bisa kita cari daerah kekonvergenannya. Dengan cara seperti apa? Yaitu dengan cara menggunakan uji rasio. Ya, deret ini akan konvergen ketika limit n menuju tak hingga dari mutlak UN plus 1 dibagi UN kurang dari 1. Apa itu UN? UN adalah untuk deret pangkat dalam X min A, maka UN-nya adalah AN X min A pangkat N. Sedangkan untuk deret pangkat dalam bentuk X, UN-nya adalah AN X pangkat N. Dengan menyelesaikan uji rasio ini, kita akan menemukan di mana saja sih deret pangkat ini akan konvergen. Nah, kemudian ternyata deret pangkat ini bisa kita gunakan untuk mengaproksimasi atau menghampiri suatu fungsi yang kontinu. Bagaimana caranya? Yuk kita lihat. Saya akan memperkenalkan pada Anda apa itu deret Taylor. Di sini saya punya suatu fungsi fx, di mana fx adalah fungsi yang kontinu, dan fx dapat diturunkan sampai n kali. Ya, dapat diderivatifkan sampai n kali. Di sana saya punya sama dengan yang bentuknya seperti cacing, karena itu berarti bahwa fx ini hanya dihampiri, tidak sama dengan hanya merupakan hampiran atau aproksimasi, yaitu aproksimasi dari berupa deret pangkat X min A, karena di sana ada X min A pangkat N, hanya saja koefisien AN diganti menjadi F pangkat NA yang menyatakan atau merepresentasikan turunan ke N dari fungsi fx dihitung saat X sama dengan A, dibagi dengan N faktorial. Lebih jauh lagi, ketika saya punya A sama dengan 0, maka akan terjadi suatu deret baru yang diberi nama dengan deret Maclaurin. Nah, jika A diinputkan sama dengan 0, maka kita menemukan bahwa turunan dari fungsi fx hanya dihitung pada saat x sama dengan 0. Dan di sana tidak ada x min A. Jika kita lihat lebih jauh lagi, lebih teliti lagi, maka sebetulnya deret Maclaurin ini merupakan bagian dari deret pangkat yang hanya dituliskan dalam bentuk x saja. Nah, sekarang saatnya untuk kuis. Pertanyaan yang pertama. Tentukan radius kekonvergenan dari deret X pangkat N dibagi dengan N-1 faktorial. Pertanyaan yang kedua. Jika kita memiliki deret A0 ditambah A1X ditambah A2X kuadrat ditambah dan seterusnya, maka deret tersebut disebut sebagai. Pertanyaan yang terakhir yaitu yang ketiga.
Tentukan koefisien dari X pangkat 6 dalam deret Maclaurin untuk suatu fungsi f(x). Semua materi yang ada di dalam video ini saya ambil dari buku kalkulus karangan Edwin Parcel. Mudah-mudahan video ini membantu ya. Terima kasih.